hadir untuk saat ini. Mungkin aku bakalan langsung aja. Nah, jadi di sini kita itu bakalan membahas dulu materi diskrit. Nanti siang itu juga ada kelas linear algebra. Dan ini aku bikin materinya lumayan lembur sih jujur aja. Ini itu materinya kurang lebih sekitar 59 slide sih. Sekitar 59 slide. Jadi persiapkan tools apapun yang bisa kalian eh, punya buat mencatat. Jadi ya ini ya, mungkin ini motivational quotes dulu. Ini mata kuliah 4 SKS yang kalau misalnya kalian amit-amit agak jelek gitu itu bakalan nurunin IPK-nya lumayan gede sih gitu. Nah, jadi di sini itu kalian gimana pun juga semaksimal mungkin, se hard try mungkin karena ini itu mungkin bakal menentukan kalian ke depannya juga. Nah, ya ini based on true story ya gitu. Jadi waktu itu masih ingat gak yang pas kalian di kelas itu tiba-tiba ada gempa gitu, yang tiba-tiba pada turun ke bawah? Oke. Nah, waktu itu aku juga lagi belajar materi ini automata. Ya sebenarnya di pronounce-nya bukan automata sih, tapi kalau mau lebih Inggris mah odomada gitu. Based on true story ya. Nah, ini apa aja yang kita bakal pelajari? Ini itu yang bakal kita pelajari sesuai kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya ini kok nggak salah aku dapatnya dari teman kalian yang diajar sama Bu Yasi. Kalau di sini kalian pada diajarnya sama siapa? Bu Yasi semua. Oh ya, Bu Yasi, Bu Maria ya. Oke. Nah, tapi ya kisi-kisi ini menurut aku udah akurat. Kalian fokus aja di sini. Dan biasanya kalau misalnya ada catatan gitu dari teman kalian yang lengkap atau bahkan kalian sendiri yang lengkap gitu, kalian maksimalin dari sana. Soalnya dari catatan Bu Yasi sendiri juga itu udah cukup sih jujur aja. Nah, jadi di sini itu pertama kita bakal bahas dulu dari materi paling terakhir sebenarnya mah, dari finite automata. Lalu ada aplikasi tree. Di sini pakai algoritma prim atau Kruskal, lalu teori graf, sama pengaplikasiannya gimana. Jadi kurang lebih di discrete UAS ini, kalian bakal lebih fokus ke yang graf gitu. Kalau yang UTS kan lebih banyak pembuktian atau hal-hal abstrak gitu kan. Tapi di sini bakal lebih banyak hal absolutnya gitu dari graf. Nah, tapi eh, sorry aja ini aku yang materi paling yang sebenarnya ini paling awal gitu yang diagram Hayes, poset, sifat-sifat relasi gitu. Ini aku masih belum nambahin. Soalnya kemarin juga aku agak sibuk. Ini juga aku baru buat materinya pas malam-malam sih soalnya mah gitu. Jadi aku nanti bakal tetap nambahin ke slide sih gitu buat ngebantu kalian. Nah, kita mulai dulu dari ini ya, diagram dan tabel deterministic finite state automata atau kalau disingkat jadi DFA gampangnya itu. Oke, ini kita sekarang masuk ke teori dulu sebentar. Nah, jadi kalau simpelnya mah ini aja. Kalau DFA dari suatu state gitu, jadi ini aku sambil ngejelasin dikit ya. Jadi ini ada bulat-bulat gitu sama panah-panahnya. Nah, setiap yang bulat-bulat ini namanya itu state. Ya ini perlu diingat aja sih namanya state yang bulat-bulat gini. Jadi yang bulat ini ada apa aja? Ada Q0, Q1, Q2. Nah, terus ada panah juga. Panah ini menunjukkan apa? Panah ini menunjukkan inputan yang diberikan kalau secara komputasi itu ke komputernya sendiri inputannya itu. Jadi ini tentang automata ini adalah keluar dari komputer science juga yang fundamental. Ini salah satu yang eh mata kuliah ini nanti kalian bakal pelajari juga sampai semester 5 nanti muncul lagi. Tapi ini bahkan lebih penjabarannya lebih kompleks daripada di FA ini. Ini kalian masih tahap yang simpelnya sih soalnya mah. Nah, di sini itu kan ada panah. Panah ini untuk yang Q0 ini dia menunjukkannya itu start state. Dia itu mulainya itu dari daerah mana, dari state mana. Lalu untuk lingkaran yang ada double gini, tuh kan itu ada lingkaran double. Itu namanya itu final state atau
bagian paling terakhir yang mana komputer itu akan nerima inputannya bagaimana. Nah, terus ini ada B atau A itu dia inputnya sendiri. Mungkin langsung kita ke next slide. Nah, jadi ini adalah konfigurasi DFA-nya. Jadi ini ada Q itu ada state-nya yang bulat-bulat ini. State itu untuk setiap langkah proses. Lalu ada alfabet yang kayak A lalu B ini, dia itu simbol yang bisa diterima oleh mesin ini. Jadi sebenarnya nggak cuma alfabet, dia nerimanya itu, dia bisa nerima apapun asal bukan kosong nerimanya itu kalau di DFA ini. Tapi mungkin kalau yang inputan kosong aku nggak bakal bahas di sini, soalnya ini bukan bagian dari DFA. Nanti kalian akan mempelajari namanya NFA, Epsilon NFA gitu. Tapi lebih baik dikesampingkan dulu itu. Nah, lalu ada fungsi transisi. Fungsi transisi ini adalah aturan perpindahan dari satu state ke state lain berdasarkan input. Ini kan ada panah, dia itu menunjuknya dari state mana ke mana. Misalnya dari Q0 ke Q1 dengan inputan B, gitu dibacanya sih. Dan transisinya itu ada simbolnya seperti ini. Lalu ada start state, dia itu yang keadaan awalnya sama final state-nya. Dia itu menandakan stringnya itu berakhir di mana yang diterima oleh mesin. Nah, ini fungsi-fungsi transisi. Jadi ini bacanya simple, ini aku pelan-pelan ya. Jadi kan tadi itu fungsi transisi itu seperti ini. Ya kayak apa ya? Kayak simbol simbol 8 tapi ada yang kepotongnya gitu. Nah, transisi ini itu kita bacanya bareng-bareng ya. Transisi dari Q0 dengan inputan A, maka dia itu bakalan ke Q0-nya sendiri. Lalu ada transisi yang dari Q0 dengan inputan B, Q0 dengan inputan B, dia itu kemana? Ke Q1. Coba kita yang lain ya. Fungsi transisi dari Q1 dengan inputan A, maka dia itu bakalan ke Q1-nya sendiri. Dan seterusnya. Ya sebenarnya ini bacanya nggak begitu sulit sih seharusnya mah. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa ngebaca polanya berarti udah bisa seharusnya mah ini. Nah, jangan lupa nanti kalau misalnya diminta dalam bentuk tabel, ini kan dari kisi-kisinya sendiri membuat diagram dan tabel deterministik DFA ini. Berarti nanti kalian kemungkinan akan membuat diagram kayak gini atau tabel ini berdasarkan yang diminta. Jika disajikan dalam bentuk tabel, maka bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, buat yang ini aku ngikutin tabel yang default aja, tapi nanti kalian bebas gimana. Tapi aku yang kayak gini aja sih biar rapi. Jadi untuk kolom di sebelah paling kiri, dia itu state-nya. Q0, Q1, Q2. Nah, lalu A sama B ini dia itu inputannya. Misalnya kita bacanya gini aja. Q0 dengan inputan A, maka dia itu bakalan Q0 ke inputan A, maka dia itu bakalan ke Q0-nya sendiri. Begitu. Nah, mungkin biar lebih memperjelasnya kita coba ini ya. Nah, tadi kan udah dibahas DFA itu seperti apa. DFA itu ya pokoknya mah teorinya ini simpelnya itu. Nah, pada DFA dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang diterima. Sorry ya tadi aku agak lupa dikit ada lagunya. Nah, tadi kan udah dibahas kalau DFA itu dia ada tepat satu state di setelahnya gitu. Kalau ini kira-kira DFA bukan? Coba. Ada yang bilang ya atau enggak ini?
Iya atau enggak? Coba antara 50-50 nih jawabannya absolut. Coba. Ya ini ini sih ada yang di marker gitu biar apa namanya nggak ke spill gitu. Tapi ini ada di ujian aku sih gitu. Soalnya mah dulu. Tapi ini aku nggak buat diagram kayak gininya. Tapi aku buat tabelnya aja gitu biar lebih rapi. Tapi ini ya sebenarnya nggak seserem itu. Tapi yang penting kalian bisa bacanya aja gimana. DFA atau bukan? Em, ada yang apa namanya? Mau angkat tangan ini bukan DFA? Coba. Atau masih belum yakin gitu ya? Ya udah mungkin ini masih agak berat sih. Ini aku bakal ke slide selanjutnya aja. Nah, jadi ini umumnya itu biar kayak lebih gampang belajarnya itu langsung masuk ke contoh soalnya aja. Jadi ini contoh lain dari sistem automata. Ada state Q1, Q2 sampai Q5. Dengan inputannya itu ada 0 dan 1. Nah, kita coba ini berikan setidaknya 10 string. String itu kan berarti apa namanya kayak gabungan yang dari angka ini gitu yang bisa diterima sama mesin ini. Nah, mungkin aku mau tulis di papannya biar lebih kebayang. Em, Q1, Q2, Q3, Q4, Q6, Q5. Q5. BTW yang ujung kelihatan nggak ini? Soalnya ini aku bahkan lebih fokus di papan ini sih gitu. Ini yang biar ke record sama ini juga gitu. Kalau misalnya seandainya kurang kelihatan, boleh pindah ke sini. Soalnya ini spot yang lebih kelihatan ke depan sih gitu. Finite state. Nah, kita itu dari soalnya itu kan perlu memberikan setidaknya 10 instance string yang dapat diterima. Nah, ini aku asumsikan kalau kalau si mesin ini itu dia itu berlabuhnya itu atau bermulanya dari sini. Start state. Nah, tadi masih ingat gak yang ada lingkaran dua ini disebutnya apa? Ada yang masih ingat gak? Final state ya. Nah itu ya, final state keadaan terakhir itu yang ada lingkaran dua. Ini itu final state. Em, Nah kita itu diminta buat memberikan setidaknya 10 string yang dapat diterima oleh mesin ini. Nah gimana caranya? Ini aku dari awal ya kayaknya. String, ini itu dia itu bakalan string yang mau diterima sama mesin ini. Kita mulai dulu dari awal. Nah, setiap bulat-bulat ini atau state ini dia itu bisa nerima inputan. Inputannya itu ada nol atau satu. Gini, gini aja deh. Nol atau satu.
Nah, dia itu misalnya mesin ini dia itu diinput sama nol. Masukin aja nol gitu. Nah, dia itu ini belum ada panahnya. Nah, kalau misalnya Q1 ini dia dimasukin nol, dia itu bakalan ngarah kemana dari panahnya ini? Coba ke Q3 ya. Nah, Q3. Nah, kalau misalnya kita input nol, maka dia itu ini ya. Nah, mungkin dari Q1 dulu ini sebagai start state-nya. Dia itu input nol, dia itu ke Q3. Nah, setelah ke Q3, dia itu kan state ini itu dia itu mau mengarahnya ke final state atau state akhir itu tujuan akhir dari finite state automata ini di DFA ini. Nah, ini kan dari Q3 itu dia rencananya itu mau ke Q6 biar mencapai tujuan akhirnya gimana. Nah, buat ke Q6 kita itu perlu input apa? Perlu input 0 ya. Ini itu biar ke Q6. Oke. Terus kalau misalnya udah input 0, berarti kan ini dengan kata lainnya itu si stringnya itu 00. Nah, kalau misalnya udah input string ini dia itu bisa dinyatakan udah beres atau belum? Udah. Oke. Ini udah ya. Nah, lalu kita kan coba lagi sampai ada 10 kombinasi yang memungkinkan. Ini itu bisa banyak cara, tergantung kalian gimana bacanya. Coba ya. Ada yang mau ngasih itu gak input string misalnya mau 0 atau 1 gitu? Coba kita sama satu ya. Misalnya di Q1 ini dia itu di input 1. Dia itu bakal kemana? Q2. Lalu mau input apa sekarang? Misalnya 1. Kalau misalnya input 1 dia itu bakalan ke Q4. Nah, lalu buat ke Q6 dia itu perlu input apa? 0 ke Q6. Berarti dia itu inputnya 1, 1, 0. Nah, kita coba lagi yang lain sampai dapat 10 itu stringnya. Ya bentar ini kelihatan gak ya? Mungkin di sini aja gak ya? Stringnya itu ada 00 sama 110. Lalu kita coba yang lain lagi. Nah, ini mungkin aku tadi masih belum jelasin, tapi ada yang dari state itu dia panahnya itu ke dirinya sendiri. Nah, kalau yang panah ke dirinya sendiri, dia itu bisa terus-menerus ngelup gitu di sana. Misalnya kita kasih ini aja, stringnya, misalnya dari Q1 itu 0, berarti kan dia ngarahnya ke Q3. Lalu, nah pas di Q3 ini dia itu, kalau misalnya 0 kan udah langsung ke Q6. Nah, kalau misalnya kita input 1, coba ya, mungkin diilustrasikannya gini lah. Q1, kalau misalnya dia itu input 0, jadi ke Q3. Nah, kalau misalnya input 1, ke Q3 lagi. Nah, kalau misalnya input 1, dia itu ke Q3 lagi. Jadi ini bisa infinity sih sebenarnya mah gitu. Kalau misalnya inputnya 1 terus gitu. Tapi kalau misalnya dia udah 0, udah. Udah berlabuh gitu di final state-nya itu. Gampangnya seperti itu. Nah, kita coba ya 00110. Ya mungkin ini string aku kasih 5 aja ya. Soalnya kalau misalnya bahas semua terlalu panjang sih jujur. Ya udah. Ini masih belum ada angkanya. Satu. Coba kita coba yang lainnya kombinasinya. Misalnya dari Q1 itu dia input 1, maka ke Q2. Lalu dari Q2 itu ke Q4.
satu satu kosong. Udah ya, yang lain deh. Ya udah mungkin aku lebih ke study case aja. Misalnya aku kasih kayak gini. Hmm. Kosong satu 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 kosong gitu. Itu bisa gak? Kok kayak gitu? Nah, kenapa bisa? Karena ngeloop ya di sini. Gitu kan? Karena ngeloop. Jadi dia itu inputannya bisa diterima beberapa kali asal stringnya itu yang satu itu. Ini aku next slide ya. Kalau di sini itu asumsinya itu start state-nya dari Q1 sih. Kalau start state itu dia biasanya disimbolkan seperti ini. Nah, tapi karena di soal ini nggak ada gitu, jadi kita asumsikan aja Q1. Kenapa? Ya kita ngikutin aja dari urutan dia itunya, angkanya gitu. Dari mulai paling rendah, maka dia itu start state-nya. Asumsinya itu sih. Ya ini sedikit tips ya. Ya pertama kita lihat dulu string yang ada di DFA di samping, ada nol dan satu. Lalu kita tentukan input string ini. Nah Q1 kita asumsikan start state-nya itu dan berakhirnya di mana, Q6. Lalu masukkan berbagai kombinasi input yang memungkinkan. Jadi ya brute force sih basically. Gitu. Nah ini ya, 10 instance string yang dapat diterima gitu. Ya ini nanti aku bakal share PPT-nya juga, kalian bisa nyoba-nyoba juga ini. Tapi ya ini salah satu pemahaman dasar juga sih buat konsep finite state automata ini. Oke, ya ini ya, ini kita ke contoh lain dari DFA ini. Nah kita itu perlu membuat tabelnya dari tabel next next state dari diagram transisi ini. Hmm, mungkin aku agak percepat di sini. Coba tabel ya. Wait, ada ini kayak tombol freeze. Oke. Nah, jadi kalau misal buat tabel, ini kita bareng-bareng aja. Ini ada yang masih mau foto gak atau catat gitu? Ini aku mau hapus soalnya mah. Oke ya. Dadah. Record di ya sih di sini sendiri. Hmm? Nah, gue sama Izra gak tadi? Gue sama Izra gak tadi? Oke. Nah, dari DFA ini, dari otomata ini, kita coba gambar dulu ya. Ini S0. Nah, mungkin, gimana ya? Biar aku nggak buat baik. Satu S3. Ini namanya udah kayak itu ya, sarjana gitu. S1, S2, S3. Kalau di sini ada yang berencana lanjut studi sampai S2 gitu gak? Atau bahkan sampai S3 gitu? Kalau yang S2 bisa langsung jadi dosen. Kalau yang S3 udah sepuh sih itu basically. Soalnya gelarnya itu dokter. Terus nol kosong satu
Ya, kita coba buat tabelnya ya. Nah, tips buat tabel ini aku buat tabelnya default aja berdasarkan aturan yang umum. Jadi yang bulat-bulat ini, yang lingkaran ini, kita masing-masing state-nya itu, di bilangnya itu kita masukkan dulu. Ada S0, lalu S1, S2, dan S3. Nah, lalu di sebelahnya itu kita tulis si inputannya. Input. Inputnya itu, dia itu dari panahnya, kan ada nilainya itu, dia itu inputnya. Inputnya berarti di sini ada apa? Ada apa di sini? Nol dan satu. Nah, tabelnya itu berarti ya defaultnya mah kayak gini sih gitu. Nah, oh ya sama, jangan lupa juga, kalau misalnya mau lebih detail ini, kita tandain seperti ini ada panah buat start state-nya. Sama kalau final state biasanya aku bintang sih gitu. Nah, coba S0, kalau misalnya dia itu input 0, kemana? S1. Cara bacanya kayak gitu. S0, input 1, S0, input 1, S3. Ya kalau di real life mah nggak mungkin ya kayak langsung loncat dari S1 ke S3 gitu. Kalau S1 input 0, dia itu ke S3. S1 input 1, dia itu ke S2. S2 input 0, S3. S2 input 1 ke S2-nya sendiri. Karena dia itu nge-loop. Nah, S3 input 0 itu dia itu ke S3-nya sendiri. Karena ya komisi input 0 dia itu ke dirinya sendiri. S3 ke 1 S2. Oke. Nah, itu berarti yang poin satu itu udah kejawab. Tabelnya cukup kayak gini aja sih gitu. Lalu tentukan fungsi transisi dari S2 yang diinput dengan 0 dan N S1 yang diinput dengan 0. Ya ini S2 kalau diinput dengan 0 itu gimana? S S2 diinput 0, S3. N ini tes sebenarnya kayak fungsi transisinya sih. Mungkin aku tambahin dikit. Fungsi transisi. Ya mau itu N atau kayak gini gitu sama aja. Tergantung nanti yang diminta di soalnya gimana. S1 kalau diinput 0 itu ke S3. Ya begitu sih. Lalu, nah ini ya, kita coba yang poin ketiga. Tentukan N yang menerima eh, si state S2-nya itu dia itu nerima string 111010. Nah, kalau misalnya di soal diminta seperti ini, dia itu nggak usah dimulai dari start state, tapi langsung dari S2-nya aja. S2 sendiri udah final state sih, tapi dia itu diminta buat dimasukin string ini apa yang bakal terjadi gitu. Coba ya. Kalau misalnya S2 dimasukin coba, S2 dimasukin satu itu dia ke S2-nya sendiri.
Kalau S2 dimasukin satu satu, sekarang dia itu ke S2-nya sendiri. Sekarang ke nol ke S3-nya sendiri. Kalau S3 dimasukin satu ke S2 sampai S2 dimasukin nol, ya jadi S3 sih gitu. Ya, kalau misalnya ditanya kayak gini, kalian itu jawabnya apa? Yang ini aja sih gitu. Itu di mana dia berlabuh. Kalau misalnya dimasukin string itu. Kalau misalnya yang S0, S0 dengan inputan 0, 1, 0, 0, 0. Coba ya kita bareng-bareng. S0 dimasukin nol dia itu ke S1. Dimasukin satu dia itu ke S2. Lalu masukin lagi nolnya 3 kali. S2 kalau misalnya dimasukin nol yang pertama itu ke S3. Masukin nol lagi 2 kali. Nol, S3, S3. Ya udah berarti jawabannya S3 gitu. Begitu. Nah, ini jawabannya ya. Itu. Ya sejauh ini masih simple sih seharusnya kehitungnya gitu. Karena belum sekompleks itu. Nah, ini di soal selanjutnya kita itu diminta buat ngegambar diagram transisi dari tabel next state berikut ini. Diagram transisi itu apa? Berarti yang DFA-nya itu sendiri. Ya perlu digambar yang buat-buat kayak gini berarti dari tabel itu. Nah, oh masih ada ya. Nah ini ada tipsnya ya. Jadi langkah-langkah pengerjaannya itu, pertama dia itu gambar dulu stage-nya ada apa aja. Mungkin kita langsung mulai aja. Ini ada yang masih mau foto atau catat gitu gak? Atau gimana? Ya udah, mungkin aku itu dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya gitu langsung silahkan. Ini aku open sama feedback apapun. Kita mulai dulu dari yang step pertama. Gambar dulu stage-nya ada apa aja. State-nya. Nah, kita itu bebas penempatannya mau di mana aja, asal panah sama stringnya itu bener. Jadi kan di situ ada S0, mungkin aku lebih gede dikit. S0, terus misalnya S1-nya di sini, ada S2 di sini, sama S3-nya. Step kedua, tandai start state dan final state-nya. Ya, start state itu ini ya, yang ada panah ini. Berarti mulai dari S0-nya dulu. Itu start state-nya. Final state-nya di mana? Di S1 ya, man. Ya, final state sama start state gitu gimana pun juga bisa di mana aja sih gitu. Itu tergantung algoritma yang dijalankan dan mesinnya juga. Nah, terus S0 itu, nah sekarang kita hubungkan state ini mengarahnya kemana saja berdasarkan inputnya. S0, input 0 dia itu ke S0-nya sendiri.
Kalau misalnya ke input 0 ke SO-nya sendiri, berarti seperti ini digambar ya. Kalau mengarah ke diri sendiri itu dengan inputnya 0. S0 di input 1 ke S1. S1 di input 0 ke S1-nya sendiri berarti loop 1. 0, sorry. S1 ke input sama 1 itu, maka dia itu jadi S2. Dan S2 dengan input 0 itu dia ke S2-nya sendiri. Lalu S2 input 1 itu ke S3. S3 input 0 itu ke S3-nya sendiri. Sama S3 input 1 itu ke S0. Ya begitu sih cara buatnya. Jadi kita lihat aja dari tabelnya itu seperti apa, dibuat diagramnya. Atau dibuat balik kita bisa. Tapi ya, kalau misalnya satunya nggak ada, nah itu berarti bukan DFA namanya, tapi bakal jadi NFA. Tapi aku mungkin nggak bakal bahas itu deh, NFA. Soalnya NFA itu seperti apa? Yang kayak gini NFA itu. Enggak sih, tapi ini sebenarnya dulu aku ada di ujian yang pas UTS kemarin gitu. Tapi aku cuma gambar sampai tabelnya doang, nggak sampai kayak gini gitu. Ini mah disebutnya soal kematian sih. Nah ini ya sama sih, udah seharusnya mah gitu. Posisi state nggak ngaruh, tapi yang mempengaruhi itu input dan panahnya itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Mungkin aku contoh soalnya 3 aja sih biar nggak terlalu lama juga, tapi ya ini kalian perlu nyari banyak referensi juga tentang DFA ini. Ya bisa aja mirip kayak gini soalnya gitu. Ya ini yang basic automatanya gitu sih soalnya mah. Ya ini tips dari aku sih ya paling banyakin latihan aja. Dan kalau misalnya belajar dari sini itu cukup buat fundamentalnya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih expert lagi, ya banyakin referensi. Nanti aku ngelampirin juga referensinya di slide ini. Sorry sih mah, di akhir mungkin. Nah, kita itu selanjutnya ke minimum spanning tree. Minimum spanning tree itu apa? Dia itu misalnya ada, kalau misalnya belum ada visualisasi mungkin aku masih belum itu deh, belum mau menjelaskan dulu. Tapi ini itu yang perlu kita ketahui, kalau ini itu kita bakal pakai algoritma prim atau Kruskal. Berarti ini kita bakal mempelajari sesi ini dengan 2 cara gitu. Nah ini ya, kita ke teori dulu dikit. Ya bentar, ini bisa di ini gak ya? Ngalangin juga sisanya. Mungkin di sini lah ya. Oke. Nah, coba kita baca ya pengertiannya itu apa. Ini udah dibahas mungkin ya, yang minimum spanning tree ini. Oke. Nah, minimum spanning tree itu adalah pohon atau tree yang ya ini kayak membentuk itu ya, kayak semacam simpul-simpul gitu. Dan setiap simpulnya ini mengarah ke node yang lain. Dan ciri MST itu dia itu punya bobotnya. Kayak ini kan ada bobotnya itu 3, bobotnya itu 6, bobotnya itu 4, dan lain-lain. Jadi ini kalau diibaratkan itu kayak misalnya kalian di Google Maps gitu. Nah kita dari titik A misalnya, atau misalnya dari rumah kita mau ke Pascal gitu. Kan ada banyak jalan gitu dengan jarak yang berbeda-beda. Kurang lebih gitu sih. Dan pengaplikasian realnya memang kayak gitu sih buat yang MST ini. Aplikasinya kan kayak buat komunikasi atau listrik gitu, jadi ini buat menghemat resource lah gitu. Nah ini dia itu lebih ke nyari jarak paling pendek
dari semua node ini. Nah, caranya gimana? Kita langsung ke contoh soalnya aja biar gampang. Nah, ini ya. Ini aku buat contoh soalnya. Em, Mungkin sambil digambar juga ya. Ini aku mau hapus dulu ya. Ya, sebuah jaringan komputer dalam sebuah ruangan itu ada 7 komputer. Nah, komputer-komputernya itu digambarkan bulat-bulat gitu, atau disebut node-nya itu. Jadi komputernya itu ada yang berlabel A, ini aku sambil gambar. Terus ada label B, ada label C, label D, label E, label F, label G. Jadi setiap label ini dia itu namanya node dan dia itu menunjukkan graf jaringan komputernya itu sendiri sih. Tapi perlu diingat kalau ini itu nggak berkaitan dengan automata sebelumnya itu. Jadi ya tetap beda konsep sih gimana pun juga. Nah, lalu kita gambar jaringannya itu seperti apa? Kita gambar garis-garisnya. Ini itu diibaratkan kayak panjang kabelnya gitu lah. Wah, ini banyak banget ya. Coba. Wah, coba. A ke B itu 2 meter, A ke C itu 4 meter. Ya ini meter gitu udah itu ya satuannya yang ada di soal. Jadi ya ya sebenarnya kalau misalnya mau tips belajar yang biar expert itu kalian harus latihan terus soal sih gimana pun juga gitu. Ya ini menurut aku salah satu soal yang udah ideal juga sih gitu buat ngebahas ini. 7, 3, 10. Setiap bobot ini, setiap angka ini dia itu menunjukkan panjang kabelnya itu sendiri. Coba. Oh, oke. Nah, kita itu perlu apa? Kita itu perlu mem, eh, menyediakan rute atau menentukan rute yang setiap node ini terhubung, tapi bobotnya itu paling kecil, paling minimum lah bisa dibilang ya. Nah, gimana caranya? Kita itu pakai 2 algoritma yang namanya itu Kruskal dan Prim. Kalau dari aku pribadi lebih senang Kruskal sih. Kenapa? Karena yang nggak terlalu ribet sih Kruskal mah gitu. Ya kita coba ya. Jadi dua-duanya itu hasilnya nilainya itu akan sama aja pokoknya mah. Kita nanti cocokin di akhir. Kruskal. Nah, kalau misalnya yang masih belum terlalu familiar atau lupa, ini aku mau bahas dikit. Jadi ini lebih ke gimana tips pengerjaannya aja. Bentar aku mau minum dulu. Kruskal. Nah, dia itu angka paling awal kalau misal kalian perlu mencari suatu graf ini buat nyari kruskalnya itu, kalian harus buat dulu tabelnya. Oh, oke. Nah, kruskal itu step pertama, step one, dia itu buat tabel. Tabelnya yang apa? Tabelnya itu yang bobot yang sudah terurut. Jadi kan ini masing-masing ada angkanya gitu. Misalnya dari A ke B dia itu 2, A ke D itu dia itu 1. Nah kita perlu
ngurutin dari angka yang paling kecil sampai paling besar. Nanti kita bisa maju ke step berikutnya. Nah ini notes, ini itu bobotnya. Nah kita mulai ya. Oh ini bakal agak panjang sih. Nah kita mulai dulu dari bobot paling kecil. Bobot paling kecil itu apa? AD ya. Dia itu satu bobotnya. Nah kita tulis saja kayak gini. A, D, dia itu bobotnya satu. Lalu eh, yang bobotnya yang lebih yang kecil lagi apa? FG ya. FG dia itu bobotnya juga satu. Masih ada lagi yang satu gak? Kalau udah nggak ada, berarti maju ke bobot yang terkecil selanjutnya. Dua AB. A, B itu dia itu dua. Ada lagi gak? CD. Nah jadi ini sedikit tips juga, tapi kalau bisa kalian sesuai alfabet juga sih gitu, kayak ngurutin notnya itu. Biar lebih rapih ngerjainnya. CD itu dua. Ada lagi yang dua nggak ada ya. Terus kita itu terkecil selanjutnya BD ya. BD. BD itu tiga. Terus ada yang tiga nggak ada ya. Oke. Terus yang terkecil selanjutnya AC dia itu empat. Ya mungkin ini aku mau unfreeze dulu deh ya. Nah kayak gini ya tabelnya itu. Ini biar mempercepat juga. Coba 4 terus DG itu 4. Wah ini banyak banget ya. DG 4. Wow. CF. Pokoknya yang pengerjaan algoritma krus kali ini diurutkan dari paling kecil ke paling besar itu udah mutlak. Begitu. EG 6, A, B, C, D, E. D dulu ya. 7 sampai DF. DF itu dia 8. Oke. Oh, yap. Garis yang nggak nyambung, yang nggak boleh ngelup. Hmm, beda-beda tuh gimana mas ya? Ya, FG, AB, ABD. Oh itu ngebentuk loop ya mas ya, AB itu. Nah, kita itu di sini sekarang itu bahkan nyusun si node-nya itu dari awal gimana. Jadi ini tuh bakalan per step dulu kayak gini. Ini aku mungkin dari yang tabel ini langsung dibikinnya buat ngejawab pertanyaan yang tadi. Nah, kita itu dari yang ini dulu. Pokoknya yang pengerjaan ini itu dia itu nggak boleh ada loop aja di akhirnya gitu. Jadi ya tadi bener, kalau misalnya si garisnya itu ngebentuk ada pola ini misalnya A, B, D. Nah dia itu gak bisa, paling memungkinkan paling gini sih gitu. Nah kalau kayak gitu baru bisa ngeloop itu gimana. Jadi ya dia itu muter-muter gitu sih. Bahasa gampangnya mah. Ya udah, ini kita mulai ya. Enaknya di mana ya? Takutnya kecil juga sih.
Oh, atau oh oke. Nah, mungkin ini aku hapus dulu ya si ininya teh garis-garisnya biar nggak ngegambar dua kali. Oh ya, BTW, kalian semua udah UAP kan? UAP-nya gimana BTW? Eh, Gimana? Ya gitu lah, oke. Ya, tetap tenang karena UAP itu gimana pun juga bobotnya sekitar 9 atau 12% gitu. Dan meskipun kalian ada yang merah gitu juga ya tetap dinilai kok itu. Nggak bakalan salah banget gitu. Nah, kita urutkan dulu. Kita mulai dulu dari yang ini ya, bobotnya paling kecil. Kita tarik garis A ke D, dia itu satu. Kalau udah, kita checklist. Hmm, Checklist. Lalu kita cek FG, bobot terkecil selanjutnya, satu. Kita sambungin garis. Udah. Selanjutnya itu apa? AB. Kalau misalnya AB ditarik garis gitu, dia ngebentuk loop atau enggak? Belum ya? Oke. Ini kita checklist. Nah, CD 2 ini legal gak? Legal ya. Belum ngebentuk loop soalnya mah. Ngebentuk loop mah kalau misalnya kayak gini sih gitu. Nah, jangan itu. BD. Nah, BD. BD bisa gak itu? Nggak bisa ya. Ngebentuk loop soalnya mah. Jadi ini kita silang aja. AC. AC. Bisa gak? Enggak ya. Ngebentuk loop soalnya mah. Tuh kayak muter-muter gitu. Berarti ini kita silang juga. Lalu DG. Nah, DG legal gak ini? Legal gak? Legal ya? Nggak ngebentuk huruf soalnya mah. CF. CF. Wah. Nah, kok ini ngebentuk huruf gak nih? Ter ngebentuk ya gitu. Jadi silang EG. Nah, EG ngebentuk huruf gak? Enggak ya? Ya udah, berarti ini checklist. Nah, terus kita cek juga sisanya aja biar aman. DE dia itu nggak mungkin ngebentuk huruf. Terus DF dia itu nggak mungkin juga ngebentuk huruf juga soalnya mah. Jadi silang udah begitu. Nah ini kan setiap not gitu udah terhubung. Jadi nggak ada yang bener-bener misah banget lah ya gitu. Ya ini udah kehubung semua sama garis gitu. Udah disambung semua sama garis. Tinggal kita ngitung, jangan lupa ini. Hitung panjang totalnya berapa. Ini satuan defaultnya itu dalam meter, jadi kita ngikutin aja. Panjang sama dengan berapa ini? Satu tambah satu, satu tambah satu, dua tambah dua, dua tambah dua, tambah empat, tambah enam. Wah ini berapa nih? Berarti 16 meter. Udah, itu panjangnya. Nah kita cross check ya, coba. Ya ini kalau misalnya kalian mau per step, mau detail gitu caranya kayak gini. Ini coba mungkin aku perbesar ya. Kalau misalnya mau aman mah kayak gini sih, kayak digambar per stepnya gitu sampai step akhir. Ya ini lebih rinci, lebih baik sih gimana pun juga. Ya ujung-ujungnya sama juga sih kayak gitu.
Tinggal hitung panjang totalnya gimana. Gitu sih. Ya jadi buat Kruskal udah nyampe sini sih. Kehitungnya gampang atau susah ini? Gampang ya. Tergantung soal sih gimana pun juga. Oh, ya sekarang kita maju selanjutnya. Tadi kan kita yang Kruskal udah. Ini kan kita Kruskal, dia itu dan tinggal yang prim. Yang prim jujur lebih susah karena lebih makan waktu sih gitu. Ini mungkin aku hapus dulu ya. Oke. Oh, mungkin aku gambar lagi sih garis-garisnya ini. D ke F 8, C ke F 5, A ke C 4, B ke D 3, D ke E 7, B ke E, B ke E mana? Oh, B ke E nggak ada. Oh, hmm. Oh iya, 10. Oh berarti tadi lupa ditulis. Ya udah. Ya tapi karena paling gede juga jadi ya nggak ngaruh sih gitu. Nah sekarang kita coba yang ini ya, yang prim. Nah, jadi ini aku langsung masuk ke stepnya aja biar menghemat waktu. Nah, algoritma prim itu dia itu pertama pilih dulu not not awal yang mau kita apa ya bahasanya? Not awal yang mau diambil lah gitu. Nah, di sini kita bakal ambil not A-nya dulu. Ya mungkin aku jadi ini ya. Tapi ini bukan final state sih gitu. Tapi ini buat penanda aja gitu. Nah, step 2, semua sisi yang terhubung dengan node ini dimasukkan ke dalam priority queue. Yang berarti, kalau mau gampangnya mah kayak gini. Dia itu dari A, dia itu mengarahnya kemana aja, bobotnya berapa. Di, di A itu kan mengarahnya itu ke B, eh mengarahnya itu ke B, ke C, sama ke D. Dari A itu cabang masing-masingnya itu paling kecil jaraknya itu kemana? Kemana nih? Dari A ke D ya. Ini satu jaraknya. Kita checklist aja. Gitu. Nah, ini rapih gak ya? Tapi ini bukan final state ya, lingkaran dua kayak gini, tapi biar lebih gampang aja dibacanya. Nah, terus kita ambil juga, nah ini kan A sama D-nya itu udah terhubung, lalu dari D-nya gitu juga dia memperhatikan cabangnya kemana aja, bobotnya kemana aja. Nah coba ini yang paling kecil itu dia itu bisa kemana nyambungnya? Ke C ya. Tapi kita juga tetap memperhatikan yang ininya juga. Jadi kita karena mau sesuai alfabet A sampai Z, kita itu ngambilnya yang dari A ke B-nya dulu. As long as dia itu nggak ngebentuk grup, jadi bisa. Gitu. Lalu B-nya gitu juga berarti membentuk cabang juga gitu. Tapi ini terlalu gede sih angkanya berarti kita kesampingkan. Tadi itu kan yang angka terkecil selanjutnya itu yang C. Berarti kita tandain juga ini. Dan belum membentuk grup juga, jadi legal aja. Tinggal nyisa yang FGE. Nah ini yang paling kecil itu harus berapa dari dari percabangan ini?
Nah, kita secara langsung kan lihatnya satu, tapi cara kerja prim itu nggak seperti itu. Kalau cara kerja prim itu dia itu harus berurut, jadi dari yang nyambung itu dia itu nggak bisa langsung loncat ke sini, tapi harus dari yang masing-masing yang tersambungnya dulu gimana gitu. Nah, dari sini kita itu bisa lihat yang paling kecil setelahnya itu yang G sih 4, yang paling memungkinkan itu 4 sih. Wait, oke, 4. Not yang belum terhubung kan tinggal F sama E. Nah, karena G-nya itu udah terhubung sama yang D, berarti ini tuh udah membuka portal buat menuju ke not ini, F ini, yang mana angkanya paling kecil satu. Udah kita langsung babat aja ini. Karena di priority queue-nya itu, urutan teratasnya itu yang paling kecil kan ini, ke F ini. Nah tinggal yang E. Kalau yang ke E ini, yang dari cabang-cabang ini yang angkanya paling kecil berapa? 6 ya? Ya udah, berarti kita gambar aja gitu. Nah ini ya, tinggal kita hapus aja yang jalur yang nggak kepake, yang di checklist kan yang kepake. Ya udah kita hapus dan kita lihat bahkan gimana hasilnya gitu. Ini hapus, hapus, hapus. Yang di checklist yang masih itu ya, masa yang udah jalur fixnya gitu. Hapus, udah nggak ada yang ngebentuk loop, berarti legal. Nah panjangnya berapa? Ini step pengerjaannya ya. Jadi kalau algoritma prim ini, algoritma prim ini dia itu harus sambung menyambung menjadi satu nanti itu terakhirnya. Kalau yang, nah ini kan step pengerjaannya gitu, kalau misalnya mau lebih detail, sambung menyambung. Kalau yang kruskal itu kan dia bisa loncat-loncat gitu. Nah, tiba-tiba, ya cara kerjanya simple sih ini, dia itu setiap yang paling kecil itu dia itu bakalan terhubung dulu gitu. Tanpa mempedulikan sambung menyambungnya itu. Sambung menyambung paling di akhir aja. Kalau yang krusial itu bedanya sama prim ya ini dari awal sambung menyambung terus gitu dan panjang terakhirnya itu sama gitu. Pokoknya mau pakai prim atau kruskal hasilnya itu bahkan sama terakhirnya berapa nilainya itu. Cuman caranya aja yang agak beda. Kalau dari cara kalian lebih prefer yang mana? Kruskal ya, lebih lebih simple gitu. Yang kruskal kan tinggal diurutin aja berdasarkan bobot paling kecil sampai paling gede. Terus tinggal sambungin aja. As long as dia itu nggak bentuk loop. Gitu sih. Panjangnya 16 meter udah. Ya, prim kruskal udah sih sampai segitu caranya. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Atau mau ada pertanyaan yang di luar dari ini juga boleh gitu kayak siapa tahu ada contoh soal yang lain gitu gimana? Prim atau kruskalnya gitu. Tapi yang default mah kayak gini sih umumnya mah. Gitu. Nah, dari kisi-kisinya juga kan kalian harus memperhatikan ini. Aplikasi pohon MST. Kalau aplikasi ini berarti bakalan dipraktekin langsung. Berarti ya bisa aja. Contoh soalnya kayak gini gitu. Why not? Nah, kita masuk ke selanjutnya yang teori graf. Teori graf. Nah, kalau berhubungan dengan teori ini bisa aja pengaplikasiannya langsung. Kayak dipraktekin langsung gitu. Atau enggak lebih ke pembuktian bisa aja ini karena teori. Jadi kalian mungkin bahkan lebih ke
pemahaman sama konsep-konsep ini matriks ketetanggaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adjacency sih, adjacency atau apa gitu. Lalu daftar ketetanggaan dan menentukan polymorphism, maksudnya isomorfisme atau tidak. Ini kita bahas sekarang teori graf. Nah ini ya, ini aku baca dulu teorinya. Adjacency matrix atau matriks ketetanggaan, dia itu adalah matriks persegi. Sesuai namanya kan matriks, berarti dari graf ini kita bentuk matriksnya itu. Dan matriksnya gimana? Harus persegi. Berarti n kali n, 4 kali 4, 3 kali 3, dan lain-lain gitu. Jadi ini basically kayak gabungan apa ya, diskrit sama linear sih secara tidak langsung itu karena ada konsep matriksnya. Nah, untuk mempresentasikan graf berhingga dalam teori graf dan ilmu komputer. Jadi masing-masing graf matriks ini itu dia itu menunjukkan hubungan antara titik-titik dalam grafnya. Dengan setiap barisnya itu mewakili titik dan setiap kolomnya itu mewakili sisi yang menghubungkannya. Sisi ini teh node-nya itu sih basically. Nah, cara bacanya gimana? Satu, node satu. Node satu itu dia itu ada di baris yang awal ini. Jadi kita fokus aja di row yang awal ini. Nah, angka satu nol ini menunjukkan apa? Angka satu nolnya ini menunjukkan panahnya itu terhubung ke node apa. Kalau misalnya nggak terhubung ke node apapun berarti dia itu nol. Nah kita bacanya itu gini misalnya. Satu, node satu itu dia itu kalau misalnya di input, node satu itu dan ini ada di kolom satu, dia itu mengarahnya ke satu sendirian berarti bahkan satu. Nah kalau yang nol itu gimana? Ini di baris satu, node satu, eh, node satu sih gitu. Ya pokoknya kita langsung ke contoh soalnya aja kayaknya mah. Nah berikut ada hal yang perlu diketahui tentang adjacency matrix. Ya ini banyak teori lah tapi aku langsung aja. Nah buatlah adjacency matrix atau matriks ketetanggaan dari graf ini. Ya langkah-langkahnya kayak gini sih tapi kalau misalnya kita nggak mau panjang kita langsung ke prakteknya aja. Ini ada yang masih mau foto atau catat gitu gak? Oke. Linear sama diskrit lebih susah mana BTW? Ya sih. Ya mungkin hampir 100% jawabnya itu sih. Saya aku jawab ambil yang diskrit sih lebih susah gitu. Karena ini materinya sangat luas sih gimana pun juga. Tapi yang UAS mungkin lebih mendingan daripada UTS sih seharusnya mah. Asal kalian banyak hatian pasti bisa. Kita gambar dulu notnya ada 0, 1, 2, 3. BTW ini yang panah ini abaikan aja ya gitu. Itu cuman ke hasil selanjutnya gitu maksudnya mah. 0 itu dia ngarahnya ke 1, 2 itu ke 3, 2 ke 3 ya. Nah, tapi ini nggak ada bobotnya ya. Berarti kalau misalnya nggak ada bobot itu, kalian boleh nulis keterangan 0 atau 1. Oh, udah langsung ada jawabannya. Ini aku freeze dulu. Nah, gimana pengerjaannya?
Dari graf ini kita buat dulu matriksnya. Matriksnya itu dia itu harus yang persegi. Persegi yang berarti itu n kali n. Di sini ada berapa not? 0, 1, 2, 3, 4. Berarti matriksnya itu 4 kali 4 ya. 4 kali 4. Bentuknya seperti apa? Kita gambar dulu matriksnya. Nah, kalau misalnya mau lebih detail, kita tambahin aja di sini. Di baris di barisnya dulu ada not 0, 1, 2, 3. Ini juga 0, 1, 2, 3. Cara bacanya gimana? Kita bareng-bareng. Nah, not 0 0 ke 0 itu dia nyambung nggak? 0 ke 0. Bentar, atau ini aja deh. 0 itu sama dengan nyambung. 1 itu sama dengan nggak nyambung. Coba, ini kita fokus yang di sininya dulu ya. 0, 0 itu dia nyambung nggak? 0 dia nyambung ke diri sendiri nggak? Berarti tulis aja 0. Terus kita ke yang satu ini. 0 itu dia nyambung sama 1 nggak? Berarti tulis 1. Eh, sorry ini kebalik. Ini gak nyambung, ini nyambung. Terus 0 sama 2, 0 kedua, 0 kedua nggak nyambung ya. 0 kedua nggak nyambung. 0 ketiga nggak nyambung juga, berarti 0 aja tulisnya. Oke. 1 ke 0, 1 ke 0 dia itu nggak ada. Ya sebenarnya kalau misalnya, ini kan karena ada panahnya. Tapi kalau misalnya nggak ada panahnya, kayak gini gitu, kalian ya berarti bisa tulis kalau ini teh nyambung. Tapi karena ini ada panahnya, berarti dari 1 ke 0 itu dia itu nggak nyambung gitu. Jadi 0. Begitu. Satu itu nyambung ke satu lagi gak? Enggak ya? Kita tulis saja 0. Pokoknya satu itu bisa nyambung ke satu kalau apa? Kalau ada loopnya itu di sini. Baru bisa ditulis satu. Tapi ini karena nggak ada jadi ditulisnya 0. 1 ke 2 itu ada. Ini kita mungkin percepat ya. 1 ke 3 itu nggak ada. Kan karena dia itu nggak mengarah langsung gitu. 2 ke 0 mungkin biar cepat ya. Kosong kosong. 3 ke 0 itu 0. 3 ke 1 itu ada. 3 ke 2 itu nggak ada. 3 ke 3 itu nggak ada. Ini jawabannya. Ya sama ya gitu. Adjacency matrix ini. Ya ini yang penting kalian melihat polanya aja gimana gitu. Ya kalau misalnya kalian udah pelajari nggak begitu susah seharusnya. Nah kita mau coba yang ini gak? Ini kurang lebih bentuknya itu bahkan seperti ini sih. Soalnya mah. Nah coba kalian perhatikan baik-baik. Terus perhatikan polanya itu seperti apa. Mungkin aku sambil gambar matriksnya dikit.
Ya sebenarnya kalian mau tulis nol atau infinity gitu terserah. Tapi kenapa di sini aku tulisnya infinity? Karena dia itu mengandung bobot. Kalau yang graf sebelumnya kan nggak mengandung bobot. Jadi kalau yang nggak mengandung bobot gitu amannya mah tulis nol atau satu. Tapi itu karena mengandung bobot jadi tulis saja infinity gitu yang berarti itu kayak nggak ada arahnya gitu bisa dibilang. Dan apa ya? Ya begitu sih. Infinity. Ya ini kenapa nggak ditulis nol juga karena ada bobot ya amit-amit kan bisa aja ada yang bobotnya nol gitu jadi ya lebih baik enggak gitu. Jadi ya cara bacanya juga sama. Misalnya ini dari A ke B dia itu bobotnya 12. Terus kalau misalnya kita nembak ke sini dari D ke C ada gak? D ke C dia itu 17. Ya gitu sih bacanya. Ya, kalau misalnya kalian udah perhatikan polanya, praktekin nulis sendiri, ya pasti bisa gitu. Kalau dibahas ini agak lama sih sampai keseruan soalnya mah. Coba. Nah sekarang ke adjacency, atau ini ada yang mau kalian tanyakan dulu gak? Ini jujur aku kayak yang di kelas kalian itu gimana bahasnya gitu. Aku kurang tahu, tapi ya fundamental dari adjacency matrix itu seperti ini sih kurang lebih gitu. Nanti kalian bisa banyak latihan juga. Adjacency list kita selanjutnya. Atau daftar ketetanggaan. Adjacency list adalah salah satu cara untuk mempresentasikan graf dalam bentuk daftar. Tuliskan daftar, graf dalam bentuk daftar. Setiap simpul dia itu punya daftar, simpul T bisa dibilang not juga, not atau simpul sama aja. Setiap simpul memiliki daftar yang mencatat simpul lain yang terhubung dengannya melalui sisi atau edge. Nah, hmm, ini kan ada tiga not, 0, 1, 2. Ini itu dia itu sifatnya itu graf yang berarah. Ada panahnya. Adjacency list itu seperti apa? Kita buat daftarnya. Ini tuh ya kayak array atau linked list, kalau misalnya diibaratkan. Linked list kalian udah belajar belum? Linked list nanti buat spoiler dikit, tapi ini nanti kalian akan belajar di semester 2 sih di mata kuliah data struktur gitu tentang linked list itu. Tapi ini lebih baik dikesampingkan dulu linked list mah. Gitu. Nah kita perhatikan polanya gimana. Panahnya ini berarti mengarahnya ke notnya mana aja. Misalkan ini kan not 0, dia itu kan diarahkan, bukan mengarah. Berarti ada gak dia itu 0 itu dari yang not 0 ini dia itu mengarahnya kemana? Nggak ada, adanya paling diarahkan gitu. Jadi nggak perlu digambar garis, panah. Lalu kita lihat yang satu, dia itu panahnya mengarah kemana aja. Satu ke 0 sama ke 2. Ini kan 0 ke 2. 0 sama 2. Lalu yang 2, not 2, dia itu ngarahnya kemana aja. Cuman ke 0. Kalau yang panah ini mah cuman yang diarahkannya gitu. Lalu kita ngebahas edge atau tepi. Nah, U ini itu untuk setiap node yang ada arah panahnya. Sat, yang V ini adalah arahnya dia kemana. Nah, node satu ada arahnya itu ke 0. Lalu kita tulis juga node satu arahnya itu ada kedua. Ya ini sebagai edge itu kayak tepiannya gitu sih ini. Tepiannya. Terus 2 ke 0 gitu. Ya simpelnya seperti itu. Lalu kita perhatikan ini. Hmm, ya sebenarnya kalau misalnya cara belajar graph paling
Simpel itu dengan kayak langsung menggambar gitu sih, nanti lebih kebayang. Ya sesuai riset itu manusia itu lebih gampang belajar dari yang ada ilustrasi gambar dibandingkan full tulisan long text gitu. Jadi ya pakai gambar kayak gini biar lebih mempermudah kalian juga sih gitu. Adjacency list kita bacanya itu seperti ini ya. Nah tadi kan ada arah panahnya, sekarang yang gak ada arah panahnya. Berarti ya gimana pun juga ini bakal banyak possibility atau kemungkinan gitu sih. Buat bentuk grafnya itu seperti apa. Tapi ya kalau misalnya kalian rajin, rajin mencatat dari Bu Yassi atau Bu Maria, kalian udah pasti bisa. Tips aku mah kayak gitu. Ya kalau misalnya seandainya catatan kalian kurang lengkap, bisa minta dari temannya yang lengkap sih gitu. Satu, dia itu ada hubungannya sama dua. Satu hubungannya sama pagi sama tiga dan empat. Ya gitu sih. Dua, dia itu cuman ada satu pasangannya itu. Ya udah. Tiga, dia itu pasangannya sama apa aja. Ada satu, satu, tiga sama empat, tiga sama lima. Lalu not selanjutnya itu empat, hubungannya ada apa aja? Sama satu, sama tiga, sama empat. Sama lima, sorry. Lima dia itu hubungannya sama apa? Tiga dan lima. Tiga dan, hah? Oh, oh ini salah, sorry. Nah kita ke contoh soal ya, adjacency list dari graf tersebut. Nah, buatlah adjacency list, di freeze sih. Nah, buatlah daftar ketetanggaan dari graf ini. Ini itu jenis grafnya itu yang directed atau undirected. Direct kan ada panah, masih terarah. Ini nggak ada ya, berarti undirected ini. Nah, kita itu perlu merepresentasikan hubungan antar simpul ini atau not ini dalam graf menggunakan nilai-nilai biner 0 dan 1. Satu itu menunjukkan ada sisi antara simbol tertentu, 0 itu menunjukkan tidak ada sisi. Nah, kita itu mau pakai rumus ini aja. Mungkin aku sambil ini juga nulis di papan. Ini aku mungkin hapus dulu ya. Udah oke belum buat dihapus? Ya udah. Adjacency list dari graf ini. Kita pakai rumus ini. Cara bacanya gimana? Langsung ke prakteknya aja. Bentar. Tiga. Ya, Pak, ya dari graf juga kalian harus memperhatikan ada yang ada panahnya, ada yang nggak ada panahnya. Tapi konsep tetap sama aja. Maksudnya konsep tergantung algoritmanya apa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Notnya itu seperti itu. Nah, kita dari graf A ini, kita itu tulis satu itu untuk baris kesekian dan kolom kesekian. Nah, misalnya dari A ini kan kita itu mau dari not satu ke not 2.
Dia itu ada nilai atau enggak? Atau ada hubungan enggak? Ya itu kan di sini kita itu cuma perlu menuliskan seperti ini, lalu tulis antar not ini ada hubungan atau enggak? Antar satu dan dua itu ada hubungan enggak? Enggak ya? Eh, ada, sorry. Satu dan dua itu. Kalau misalnya ada berarti kita tulisnya itu satu. Next, A, satu ketiga. Satu ketiga. Satu ketiga. Ada hubungan enggak? Enggak ya? Ya ini dan seterusnya. Kita coba yang A, misalnya berapa ya? 5,6 atau dari not 5 ke not 6 gitu. Ada hubungan nggak itu? Ada ya. Ya secara umum konsepnya mah mirip kayak yang matriks gitu sih, tapi dibuat dalam bentuk quiz ini mah. Bedanya cuma itu. Ini aku mau coba share screen. Nah itu. Seperti itu jawabnya sih. Jujur aku lagi haus sih soalnya mah gitu. Jadi mungkin bahkan agak serak gitu. Gitu. Ya ini aku nggak bakalan bahas semua dari awal sampai akhir gitu gimana, tapi ini bisa kalian cerna, bisa kalian lihat polanya gimana. Seharusnya aman sih gitu. Begitu. Nah, ya mungkin dari adjacency matrix dan adjacency list ini yang perlu kalian mengerti itu adalah gimana dia konsepnya. Konsepnya. Karena ini mungkin berbasisnya teori, jadi kalian lebih ke pengertiannya gitu sih, atau konsepnya itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih. Hmm, ya begitu sih sebenarnya. Ya, nah ini yang bakalan agak muter otak. Isomorfisme graf. Isomorfisme itu eh, kita baca dari awal ya. Pengertian ini kalian wajib tahu. Kalau dua graf itu dikatakan isomorfism atau isomorfik jika memiliki struktur yang sama. Struktur yang sama itu gimana? Kalau jumlah not dan sisinya itu sama. Misalnya kayak kita lihat gambar ini aja. Ini kan ada 4 not. Setiap not ini cabangnya ada berapa? Ada 2. Not ini juga berapa? Cabangnya ada 2. Tapi kalau misalnya kita perhatikan baik-baik gitu, graf yang kiri ini sama graf yang kanan ini, dari graf yang kiri ini dia itu kayak di, perhatikan ini yang not ini itu dia itu kayak di, apa ya bahasanya, kayak di, nah diputar gitu. Wah. Nah makanya jadi ramping gini kan bentuknya gitu. Nah, kayak diputar gitu. Tapi itu intinya isomorphism, jadi dia itu bisa dibentuk, bisa di stretch, bisa di reposition gitu, bisa diganti arahnya gitu. Tapi secara khusus hubungan graf itu sama, dan isomorphism ini dia itu ngebahas tentang dua graf gitu pokoknya mah. Nah kemungkinan soalnya itu mungkin bahkan pembuktian, misalnya kayak gini aja. Hmm. Nah misalnya mungkin nanti kalian perlu ngebuktiin kalau apakah dua graf ini isomorfisme. Tapi mungkin aku ngebahas dari awal sih. Nah perhatikan baik-baik perbandingan kedua graf itu. Hmm.
Ya pokoknya ciri-ciri graf isomorfik juga kalian jumlah simpul dan jumlah sisinya itu harus sama. Lalu derajat setiap simpulnya itu cocok setelah pemetaan dan matriks ketetangganya itu sama setelah pemetakannya. Langkah-langkahnya itu gimana? Mendingan kita langsung ke contoh soal. Ya mungkin ini agak susah sih. Jadi aku mungkin mau yang ini aja. Ya mungkin ini aku mau hapus dulu sih. Ini pendek sih soalnya mah. Jadi ada dua graf. Hmm. Ada graf F dan juga graf G. Kalau menurut kalian, secara langsung, dua graf ini isomorfisme atau enggak? Secara tidak secara langsung. I- Ya ini ya syaratnya itu. Kira-kira dua graf ini isomorfisme atau bukan? Identik gak gitu? Coba. Ya, kenapa ya? Sama aja ya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngabstrakin dikit, ini yang graf F itu. Ini yang graf G itu. Nah, misalnya, kalau misalnya yang dari graf G ini, aku pindahin yang titik ini ke bawah, itu kan jadi identik. Ada yang ke bawah sama ke atas gitu. Jadi identik sama, bentar, gimana ya? Gini, gini aja deh. Ya, jadi mungkin sebelum kayak misalnya disuruh membuktikan gitu, alangkah baiknya kayak diperhatikan dulu baik-baik polanya gitu. Kira-kira ini isomorfisme atau bukan dengan membayangkan gitu. Kayak ini bisa dimanipulasi atau gimana gitu si bentuknya itu. Nah, kita bayangkan si titik ini itu dia itu ditarik ke bawah. Coba ditarik ke bawah. Otomatis si simpul ini gimana ya? Nah, kita fokus di sini, kita ibaratkan simpul yang ini itu dia itu bakalan jadi ketarik ke bawah. Yang ini juga sama ketarik ke bawah juga gitu. Yang berarti not yang di tengah itu bakal memanjang dia. Lalu yang di tengah ini kita coba bayangkan dia itu ditarik ke atas. Jadi ini mungkin kalau misalnya mau membayangkan lebih gampang dia itu kayak karet gitu sih man.
Ya identik sih berarti kurang lebih. Tapi kalian kalau bisa membuktikan jangan kayak gini. Itu sangat tidak diskrit sih soalnya mah. Kalau pembuktian itu harus yang memang ada proofnya itu seperti apa langkah-langkahnya. Coba ya. Graf I dan graf B merupakan isomorfik dikarenakan kedua graf. Ya udah mungkin aku langsung ke ini aja. Jawabannya gimana? Hmm, nah, mungkin ini kecil sih. Ya udah. Semoga terbaca. Jadi ini aku baca aja ya. Graf F dan graf G itu isomorfik atau identik dikarenakan kedua graf ini punya jumlah simpul yang sama. Nah, kita gimana lihatnya? Misalnya ini aja. Di, digambarkannya itu yang dari vertex graf F. Wah, ini kecil banget ya. Nah, U1-nya itu di sini aja. U1 dia itu dibandingkan dengan V6. Graf G yang ke-6. Nah, jadi ditarik garis seperti itu untuk membandingkannya. Lalu yang U2 itu di sini kita bandingin sama yang V2 ini. U2 sama V2. Cara itu ya gimana ya? Terus U3-nya itu di sini dibandingin sama yang V5. Jadi ya kita bandingin yang dia itu gimana identiknya lah titiknya gitu. Terus dihubungkan pembuktiannya ini. Nah, terus yang perlu kita perhatikan juga apa? Ini kan ada E-nya atau H-nya, tepiannya gimana. Tepian itu kan berarti yang garis-garisnya ini. Ya jadi em, F5 ya. S1 itu, wait ini kurang detail ya sebenarnya. Oh ini deh, yang lebih detailnya. Eh, Kalau misalnya mau lebih kompleks, kalian coba bayangkan ini. Nah yang di sini, kalian tarik ke sini aja gitu. Wah, tarik ke sini. Kan jadi kayak gini bentuknya. Kebayang nggak dari ini ditarik ke kanan gitu, terus jadi bentuk ini yang akhirnya identik. Langkah selanjutnya apa? Kita tinggal mencocokkan ininya, simpul dan tepinya itu. Begitu sih. Ya mungkin ini aku nggak bakal bahas terlalu panjang, soalnya kita masih ada satu materi lagi ya, gitu. Ini aku jauh udah lumayan haus sih soalnya mah. Ya, jadi gimana tips and triknya? Setiap simpul kalian tarik garis ke simpul yang identiknya. Terus setiap tepinya itu tarik garis juga ke tepi yang identiknya juga gitu. Ya udah sih tentang isomorfisme ini gimana menurut kalian? Masih itu gak kebingungan gitu atau gimana? Isomorfisme ini ya kalau misal kalian udah paham konsepnya, banyakin latihan pasti bisa. Itu sih tipsnya mah. Ada yang pengen ditanyakan nggak atau masih ada keraguan hati gitu apa? Adakah? Nggak ada ya. Ya udah mungkin aku mau ke materi yang terakhir sih. Sebenarnya ini bukan yang terakhir, tapi masih ada yang kayak diagram Hayes gitu atau relasi. Tapi aku mungkin belum sempat bahas itu, soalnya aku juga kemarin bikin materinya agak speedrun sih gitu. Jadi ini aku langsung ke ini aja ya.
aplikasi graf di lintasan atau sirkuit Euler dan Hamilton. Ya ini dibacanya Euler ya, bukan Euler atau apa. Itu biar lebih Inggris sih gitu. Euler. Jadi di sini aku langsung aja ngambil dari source YouTube ini. Nah, atau mendingan nonton aja ya langsung. Coba. Eh, enggak deh. Nah, lintasan Euler ini, dia itu lintasan yang melalui setiap sisi, setiap edge-nya ini di dalam graf yang tepat satu kali. Coba ya. Ini aku mungkin mau sambil gambar. Lintasan Euler. Ya ini biar kebayang gimana, kita langsung praktek aja. Misalnya kita mau mulai dari yang ini nih. Nah, target kita itu apa? Target kita itu mau melintasi setiap sisi ini tepat satu kali. Nah, gimana caranya? Kita coba. Misalnya dari tiga ini kita nyambungin sisi ini dengan dulu. Oke. Selanjutnya ini kemana? Ke sini. Nah, lalu ini sebenarnya mau ke sini atau ke sini, maksudnya mau dari not satu ke 2 atau dari not satu ke 3 itu sama aja. Tapi mungkin aku ngikutin ini aja ya, yang di bawahnya itu. Nah, sisi ini udah, selanjutnya ke sisi ini. Wah, wah bisa jadi kayak gitu ya, keren juga. Nah, sisi ini, nah tinggal nyisa satu sisi. Lintasan Euler itu apa? Intinya setiap sisinya itu kalian lalui satu kali sih gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, lintasan Euler itu dia itu bisa bisa banyak kombinasi sih. Tadi kan kita itu mulainya dari note 3. Kalau misalnya kita mulai dari note 2 atau note, ya mungkin dari sini note 1 ya, mungkin aku mulai dari note 2 deh. Nah, kita coba-coba. Misalnya dari note 2 itu dia mau ke note 3. Note 3 ke note 4. Oh, ini bakal ngelup ya, sorry. Hmm, misalnya dari ini. Mungkin dari satu aja deh. Satu, dia itu kedua, tiga. Nah itu ya setiap sisinya itu dilalui satu kali, jadi nggak ada yang ngelup gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Ya begitu sih. Banyak kombinasi gimana pun juga bisa dari dua ke satu, ke empat, ke tiga. Oh, itu nggak bakal bisa sih. Hmm. Ya mungkin di sini aku tipsnya mah ya lintasan Euler itu kalian harus mengerti dulu gimana konsepnya. Setiap sisinya itu dilalui cuma sekali, jadi nggak boleh double. Sama kalau graf itu udah terbukti lintasan Euler, dia itu ya secara teori mah disebutnya graf semi Euler gitu sih. Begitu. Eh, apa lagi ya sekarang? Nah, sirkuit Euler. Ini mungkin aku sambil gambar dikit. Sirkuit itu gimana konsepnya? Dia itu harus ada loop aja, tertutup sirkuit itu. Jika lintasan Euler tersebut kembali ke simpul asal sehingga membentuk lintasan tertutup, maka disebut dengan sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui setiap sisi dalam graf tepat satu kali. Nah, kita coba ya dari satu, kedua, ketiga, terus empat, tujuh, tiga, lima, tujuh, enam, lima, dua, enam, satu. Ya, setiap ini juga masing-masing itu sih.
Kayak apa namanya? Dilalui cuman sekali sih, tepat satu kali gitu dilaluinya gitu. Tapi dia itu ngelup gitu. Itu bedanya sih simpelnya mah. Nah, Hamilton. Ya pokoknya kalau misalnya ngebahas tentang lintasan atau sirkuit di dalam graf itu, umumnya mah ngebahas dua ini sih, Euler dan Hamilton. Sebenarnya ada konsep lain, tapi kita nyesuaiin sama kisi-kisi aja. Begitu. Nah, lintasan Hamilton itu lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Setiap simpul ya. Tadi itu kan sisi, kalau sekarang simpul. Simpul itu berarti yang kita fokus di yang titik-titik ini. Kalau sebelumnya kan fokus di yang garis-garis ini gitu. Nah, ya ini contohnya sama ya. Satu ke dua, ya yang penting mas setiap not udah dilalui gitu sih gitu. Atau enggak ini begitu. Yang penting setiap not dilalui. Ya simpelnya kayak gitu sih. Ada juga sirkuit. Sirkuit itu ya cuman itu sih kayak dari not awal balik lagi sampai ke not akhir gitu. Dengan udah melalui semua not yang ada. Sirkuit Hamilton begitu. Nah, ini contoh soal ya. Ini contoh soalnya yang lebih ke pemahaman kita buat ngebuktiinnya gitu sih. Sirkuit Hamilton. Ini kita kurang lebih 8 menit lagi ya. Jadi mungkin aku mau langsung cepat aja ya. Nah, jadi secara singkat ini tuh ada graf merepresentasikan jaringan jalan di antara 9 desa. Jadi masing-masing graf ini menunjukkan desa dan masing-masing sisi ini menunjukkan jalannya gitu. Apakah mungkin untuk mengaspal jalan pada gambar ini secara terus-menerus tanpa melewati jalan yang sama dua kali? Jika konstruksi harus dimulai dan diakhiri di desa yang sama, jika demikian berikan jalurnya, jika tidak berikan sananda. Ya udah mungkin aku langsung ke ininya aja ya, biar kebayang. Jadi kan ini itu dia mau mengaspal jalan pada gambar ini secara terus-menerus tanpa melewati jalan yang sama dua kali. Nah itu mungkin nggak? Ini aku sambil gambar juga ya. Ya ini udah ada jawabannya sih basically gitu. Jadi secara teori itu, ini penjelasannya itu udah cukup sih sebenarnya, mah. Hal tersebut itu tidak mungkin karena meskipun graf tersebut membentuk lintasan yang tertutup, nggak semua simpulnya itu derajatnya itu genap. Misalnya desa A aja, dia itu ganjil, AB, AC, AD. Nah, syarat Euler circuit juga salah satunya itu dia itu semuanya itu harus genap aja gitu. Nah, sedangkan ini ada yang ganjil, ada 3 cabang gitu, nggak bisa berarti. Oke, ini udah soal terakhir sih seharusnya mah. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengaspal jalan tanpa matinya jalan yang sama dua kali. Oke. Atau kita mau coba brute force kayak gini nih. Yang penting kan nggak mati jalan yang sama dua kali. Coba ya, kita misalnya dari A ke B, terus B ke E ke I, ke sini, 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 ke sini. Nah, kalau misal ke sini kan udah dead end ini. Jalan yang sebelumnya itu udah ke aspal, jadi nggak bisa. Coba kita pakai cara yang lain. Misalnya dari A ke C, C ke F, F ke G, wah, G ke D, G ke H, G ke H ke E. Nah ini udah dead end sih basically gitu. Tapi ya mungkin nanti kayak juga bisa kayak menjelaskan kenapa nggak bisanya itu karena ini. Intinya itu karena tidak memiliki Euler circuit gitu.
Karena derajatnya itu tidak semua genap, tidak semua genap dan contohnya itu apa? Kayak misalnya yang A ini dia itu derajatnya itu ganjil. Cuman ada 3 cabang. Gitu sih. Nah, soal selanjutnya itu seorang perwakilan pemerintah berencana untuk mengunjungi semua desa. Semua desa dikunjungi kan? Berarti setiap notnya ini. Setiap desa dikunjungi dia berencana untuk memulai perjalanan dari desa A. Untuk menghemat waktu dia berencana untuk mengunjungi semua desa tepat 1 kali. Nah mungkin gak ini tepat 1 kali semuanya? Kalau misal kita ngebahas tentang grafnya ini, masa tentang setiap not ini atau simpul, dia itu ngebahasnya tentang Hamilton. Tapi kalau misalnya kita ngebahasnya lintasan, ngebahasnya itu Euler. Nah kita coba gambar ya. Ya ini udah ada sih basic. Tapi kita coba gambar manual. Jadi memungkinkan nggak ini buat mengunjungi semua desa tepat 1 kali tanpa kembali ke desa awal gitu. Eh, dan kembali ke desa awal. Misalnya kita dari A kan ini di perintahnya itu. Kita ke C, lalu ke ya ini banyak cara sih sebenarnya, mah. Tapi aku mau yang udah ada aja jawabannya gitu, biar cepet. Nah ini kan tepat 1 kali ya, nggak ada yang apa namanya 2 kali gitu. Nah ini ke B sampai akhirnya kembali ke desa awal. Udah sih gitu. Rute perjalanannya kayak gitu. Ya kayak gini juga udah cukup sih sebenarnya buat bener. Tinggal kita tunjukin aja panahnya itu seperti apa gitu jaraknya. Begitu tentang Hamilton dan Euler pad. Jadi tips dari aku mah, Euler itu kalian perlu mengerti kalau Euler itu tentang lintasannya, tentang garis-garisnya ini. Kalau Hamilton itu tentang bulat-bulatnya. Begitu sih. Ya mungkin sebelum kita beres sensasi ini ada yang mau ditanyakan dulu gak? Ini udah mau beres sih waktu tentang Euler Hamilton gitu. Gimana? Adakah atau cukup? Ini aku juga udah mau makan sih soalnya mah udah lapar. Ya udah, ya ini ada di kisi-kisi juga, tapi aku masih belum sempat bikin materinya, soalnya aku juga baru tidur 2 jam sih, kalau nggak salah gitu. Jadi intinya itu aku tetap perlu menjaga kesehatan juga sih, gimana pun juga gitu. Biar nggak cepet sakit. Tapi tenang, aku nanti bakal usahain bikin juga setelah ini deh. Nanti pas PPT-nya itu udah di-share, udah bakal ada materinya seharusnya mah. Terus absensi. Ya mungkin aku mau strike forward tapi materi UTS Dismat sama UAS Discrete ini lebih susah mana kira-kira dari sebelumnya itu? Sebelum yang UTS berarti lebih susah ya materinya? Iya sih, lebih susah. Kalau dari aku sendiri sih mungkin yang bakalan agak susah tuh di ininya sih, yang materi ini. Nah, yang terakhir ini. Tapi aku belum buat sih gitu. Tapi ya nanti aku bakalan coba deh gitu.